Halo semuanya, saya Rizka Pratiwi dari kelas 12 Akuntansi 2. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang buku besar sesuai materi saat ini untuk pelajaran PJDM. Nah, nanti saya akan menjelaskan tentang buku besar dari mau itu dari pengertiannya, atau fungsinya, atau dari bentuk-bentuknya. Kemudian nanti juga ada buku besar pembantu. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian buku besar. Nah, untuk buku besar, pengertiannya itu adalah jadi buku besar ini pernyataan kedua setelah jurnal umum. Nah, setelah kita melakukan penyatatan di jurnal umum, kita lanjutkan lagi penyatatan di buku besar. Ya, makanya buku besar itu sumber pencatatannya itu dari jurnal umum, nggak ada dari sumber yang lain. Atau mungkin kalau jurnal umum kan sumbernya dari bukti-bukti transaksi. Nah, kalau buku besar ini sumbernya ya dari jurnal umum. Nah, jadi buku besar ini berisi tentang transaksi keuangan yang terjadi perusahaan, tetapi dibuatkan dalam setiap kelompok. Mungkin kayak kelompok dari ekuitas, liabilitas, terus juga terus contoh-contoh akun yang dikelompokkan itu ada akun kas contohnya. Nah, nanti ada buat buku besar itu ada mungkin kayak kolom, kita buat kolom gitu, terus di atasnya kita bikin nama akun dan kode akun. Nah, nama akunnya itu nanti kita contohnya ya bikin nama akun kas, kode akun juga dibikin, kemudian terus kita isi akun di kolom itu, maka kita isi akun kas yang ada di jurnal umum semuanya. Mau akun kas itu nanti kita juga lihat nanti akun kasnya itu terletak di debit atau kredit. Kalau akun kasnya terletak di debit, maka buatlah akun kas yang di buku besar itu buat di debit juga. Sebaliknya juga, kalau akun kas yang di jurnal umumnya itu di kredit, kita buatlah di buku besarnya akun kasnya juga di kredit. Nah, nanti setelah sudah semuanya akun kas yang kita isi di situ dibulatkan, kemudian kita jumlahin berapa hasilnya, balance atau enggak. Nah, kemudian untuk fungsinya itu seperti tadi di pengertian awal yang aku bilang, itu tempat penyatatan kedua setelah jurnal ya, dan tempat penyatatan terakhir untuk setelah ada penyesuaian pada akhir periode akuntansinya. Kemudian juga ada lagi fungsinya juga sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu dasaran dari buku besar. Jadi buku besarnya juga bisa menjadi dasar dari membuatnya kita laporan keuangan. Jadi kita nggak perlu takut salah nanti kalau buat laporan keuangannya, karena sumbernya itu udah dari buku besar. Kemudian untuk bentuk-bentuknya itu ada beberapa. Yang pertama yaitu bentuk T. Nah, yang biasa kita sebut T account. Nah, kalau T account ini bentuk paling sederhana dari buku besar. Kenapa sederhana? Karena dia hanya bentuk T saja. Kemudian juga bentuk kolomnya atau bentuk buku besar itu hanya terdiri dari kolom nama akun di atas kolom, kemudian kode akun nama akun di atas kanan kolom, kemudian nama kode akun di kiri atas kolom, kemudian
di kolom tersebut hanya ada dua sisi, yaitu debit dan kredit. Nah, itulah yang dinamakan bentuk buku besar T account atau T account atau bentuk T. Kemudian selanjutnya ada bentuk skontro. Nah, bentuk skontro ini disebut juga bentuk dua kolom. Nah, dua kolom nih, ada dua kolom hampir sama dengan yang T tadi, tapi hanya saja beda. Dia dibagi seperti dibagi dua gitu untuk akun debit dan kreditnya. Nah, untuk akun debit di sebelah kiri biasanya, emang sebelah kiri kan, emang biasanya di situ ada tanggal, keterangan, kemudian ref, kemudian debit. Nah, itu kemudian di sebelah kanannya ada akun pertama tanggal, kemudian juga ada keterangan, kemudian juga ada ref, kemudian juga ada kredit. Dan di atasnya seperti biasa ada di sebelah kanan ada nama akun dan sebelah kiri ada kode akun. Kemudian yang ketiga ada bentuk staffel berkolom saldo tunggal. Nah, apa sih ini kolom saldo tunggal? Nah, bentuk staffel ini merupakan bentuk dengan kolom saldo tunggal. Nah, biasanya pengguna buku besar dengan bentuk ini tuh untuk menjelaskan transaksi yang banyak. Jadi, kalau untuk transaksi yang banyak, biasanya menggunakan bentuk staffel berkolom saldo tunggal ini. Kemudian juga ada bentuk staffel berkolom saldo rangkap. Nah, kalau yang saldo rangkap ini hampir sama dengan staffel saldo tunggal, hanya saja membedakannya itu terletak pada kolom saldo yang terbagi menjadi dua kolom. Nah, kalau yang kolom yang staffel kolom tunggal itu seperti namanya, kolom saldonya cuma satu, tunggal satu. Nah, kalau yang bentuk staffel berkolom saldo rangkap ini seperti namanya juga, saldo kolom saldonya ada dua. Jadi itu yang membedakan antara kedua bentuk staffel tersebut. Kemudian kemudian kita akan menjelaskan tentang buku besar pembantu. Nah, buku besar pembantu itu nama lainnya subsidiary ledger. Jadi tidak semua ya akun memerlukan buku besar pembantu. Jadi perusahaan biasanya membuat buku besar pembantu itu khusus untuk kayak piutang sama utang dagang. Kenapa cuman buat diperlukan buat utang dagang sama piutang dagang aja? Karena karena kan kalau dagang kan ada transaksi penjualan dan pembelian kan, dan penjualan dan pembelian itu nggak semuanya tunai, ada juga yang kredit. Jadi untuk mempermudah kegiatan transaksi tersebut, maka dibuatlah buku besar pembantu untuk membantu mencatat penjualan dan pembelian dagang secara kredit maupun tunai tersebut. Jadi itulah fungsi pengertian dan fungsi dari buku besar pembantu. Kemudian untuk total jumlah saldo dari keseluruhan masing-masing buku besar pembantu itu harus sama dengan jumlah saldo yang tertera dalam buku besar umum. Jadi kalau saldo buku besar pembantunya itu salah atau
beda sama buku besar saldo yang umum atau biasa yang dari jurnal umum, atau yang tadi nggak ada, yang tadi sebelum ada pembantu itu, maka berarti itu ada kesalahan dalam pencatatannya, maka harus diulang lagi agar sampai hasil akhirnya tuh saldonya tuh sama dengan buku besar umum sebelumnya. Jadi kemudian juga untuk buku besar pembantu ini adanya juga untuk seperti yang tadi saya bilang, buku besar ini memang membantu untuk perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur ya. Kalau jasa saya kurang tahu. Kalau dagang dan manufaktur kan ada terjadi transaksi penjualan dan pembelian, maupun itu secara tunai maupun secara kredit. Jadi buku besar pembantu itu hanya untuk kedua perusahaan itu aja menurut saya. Nah, jadi itu saja penjelasan saya. Menurut saya mohon maaf kalau kata-katanya masih belibet, karena saya juga masih belum pede ngomong di kamera, ngomong di video begini, dan juga saya masih banyak kekurangan. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum, dadah. Nah, berikut adalah contoh gambar bentuk buku besar. Nah, yang ini adalah bentuk buku besar T, yang ini buku besar skontro, yang ini buku besar stafel berkolom saldo tunggal, dan yang terakhir ada buku besar stafel berkolom saldo rangkap. Terima kasih.